warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Pianopi 1 Sofia pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks editorial. Tapi sebelum kita memasuki materi mengenai teks editorial, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa memahami apa yang Ibu sampaikan nantinya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Baik, teman-teman, hari ini siapa yang tidak berangkat? Oh, masuk semua. Baik, kalau masuk semua, alhamdulillah ya, hari ini kita masuk semua dan kalian semuanya sehat, tetap jaga kesehatan dan kalian masih semangat atau sudah lemes nih? Karena pagi-pagi itu harus semangat ya, tentunya jangan ngantuk. Masih semangat? Waduh, kayaknya ada yang masih lemes nih. Baik, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya teman-teman, agar semangat kalian membara lagi nih. Yuk, kita tepuk tangan bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Baik, udah semangat? Apakah ada yang ngantuk? Kalau ngantuk silakan cuci muka terlebih dahulu di kamar mandi. Baik, kalau tidak ada yang ngantuk, kita harus fokus ya teman-teman agar pelajarannya bisa sampai di otak kita. Baiklah, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada teman-teman. Kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai apa? Apakah ada yang masih ingat? Atau sudah lupa sama sekali nih? Ayo Mbak Santi, kita kemarin mempelajari mengenai apa? Ya, betul sekali. Kita kemarin belajar mengenai surat lamaran kerja. Nah, apakah ada yang tahu surat lamaran kerja itu apa? Ya, betul sekali Mbak Risma. Jadi, surat lamaran kerja itu surat yang digunakan untuk melamar suatu pekerjaan, baik di instansi tertentu. Nah, tujuannya biar kita mendapatkan pekerjaan ya teman-teman. Baiklah, kita move on saja. Kita beralih ke teks editorial. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah mempelajari dan sudah membaca mengenai teks editorial apa? Udah mempelajari mengenai materi teks editorial atau belum nih? Di rumah udah pada belajar belum? Waduh, belum. Harus belajar ya. Kita kan generasi emas nih. Jadi kalian itu harus semangat dalam belajar. Jangan hanya main HP. Boleh kita main HP, tapi sesekali kita belajar. Dan di HP kan sudah banyak berbagai ilmu pengetahuan tuh. Nah, kalian bisa mencari ilmu pengetahuan di handphone kalian. Dan kalian bisa belajar mengenai teks editorial di handphone kalian. Jadi handphone kalian gunakan dengan sebaik mungkin ya teman-teman, untuk hal-hal yang positif. Jadi kalian harus semangat dalam belajar, oke? Baiklah, kalau tidak ada yang tahu mengenai teks editorial itu apa, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian teks editorial, lalu struktur teks editorial, ciri teks editorial, dan kaidah kebahasaan teks editorial. Baik teman-teman, karena tidak ada yang tahu mengenai pengertian teks editorial, Ibu akan menjelaskan. Teks editorial itu merupakan teks yang berupa pendapat pribadi seseorang terhadap isu atau permasalahan terkini. Nah, apabila teman-teman menanggapi suatu permasalahan seperti kemarin isu yang booming sampai mahasiswa itu demo, nah itu adalah UU Cipta Kerja. Nah, semisal teman-teman menanggapi mengenai UU Cipta Kerja, nah itu termasuk ke dalam teks editorial. Jadi, teks editorial itu tujuannya untuk menanggapi suatu permasalahan terkini yang terjadi di lingkungan sekitar kita maupun di negara lain. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai ciri teks editorial. Nah, ada yang sudah tahu ciri-ciri teks editorial itu ada berapa? Tidak tahu, Bu.
Ada berapa, Mas? 4, Ada Bu. 4. Salah. Ada 3. Nah, ciri teks editorial itu ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama, apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Yang pertama, aktual dan faktual. Nah, yang kedua, apa? Ada yang tahu? Yang kedua, sistematis dan logis. Dan yang terakhir, ada yang tahu nggak? Tidak juga. Baiklah. Yang ketiga itu argumentatif. Jadi, ciri teks editorial itu aktual dan faktual, lalu sistematis dan logis, dan argumentatif. Nah, aktual dan faktual itu, aktual sendiri merupakan terkini. Jadi isunya itu terkini, dan faktual itu berupa fakta. Tidak mungkin isu yang kita tanggapi atau permasalahan yang kita tanggapi itu berupa hoax. Itu salah. Jadi harus faktual ya, teman-teman. Jangan diada-ada. Jadi harus berupa fakta. Lalu yang kedua, sistematis dan logis. Sistematis di sini urut. Jadi kalian itu dalam menanggapi, dalam berpendapat mengenai isu tersebut itu harus urut. Nah, setelah urut itu kita akan menghasilkan sebuah pendapat yang logis. Jadi apabila tidak sistematis, maka pendapat kita itu besar kemungkinan tidak menjadi logis, dan logis itu merupakan bisa diterima oleh semua masyarakat dan bisa diterima oleh akal pikiran kita. Lalu yang ketiga itu argumentatif. Argumentatif sendiri merupakan pendapat. Kan tadi teks editorial itu mengenai pendapat pribadi. Nah, cirinya itu ada argumentatif, ada pendapat. Nah, itu apakah bisa dipahami, teman-teman? Baik, kalau sudah. Baik, teman-teman, yang selanjutnya yaitu struktur teks editorial. Nah, struktur teks editorial ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Nah, pernyataan pendapat atau tesis itu berisi mengenai jabaran umum tentang isu yang kita akan tanggapi. Semisal kita akan menanggapi mengenai UU Cipta Kerja. Nah, di tesisnya itu berisi mengenai UU Cipta Kerja secara umum itu bagaimana. Nah, itu dijelaskan di pernyataan pendapat atau tesis. Lalu yang kedua itu mengenai argumentasi. Argumentasi di sini tentang pendapat. Jadi di argumentasi pendapat kita dijabarkan. Pendapat pribadi seseorang terhadap isu dijabarkan di bagian argumentasi. Lalu yang ketiga mengenai penegasan kembali pendapat kita. Nah, penegasan ulang mengenai pendapat itu berkaitan tentang, kan tadi kita sudah menanggapi, berpendapat, dan itu terdapat di bagian argumentasi. Nah, selanjutnya di penegasan ulang kembali itu bertujuan untuk menegaskan kembali agar seseorang itu paham, oh pendapat kita itu mengenai ini. Nah, di struktur terakhir itu kayak berisi kesimpulan juga. Jadi seseorang bisa memahami mengenai pendapat kita di bagian struktur terakhir, yaitu penegasan ulang kembali. Jadi di situ berisi mengenai gambaran besar terhadap pendapat kita yang sudah kita jabarkan pada bagian argumentasi. Jadi bertujuan untuk menegaskan kembali mengenai pendapat kita. Semisal kita setuju dengan adanya UU Cipta Kerja disahkan, nah itu penegasan ulang kembalinya itu bagaimana ditegaskan lagi di bagian penegasan ulang pendapat. Baik, teman-teman, apakah masih semangat? Baik, kalau masih, kita lanjut membahas mengenai kaidah kebahasan teks editorial. Nah, kaidah kebahasan teks editorial ada 5. Yang pertama ada konjungsi, yang kedua ada adverbia, yang ketiga ada verba relasional, yang keempat ada verba mental, dan yang terakhir ada verba material. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa poin-poin tentang kaidah kebahasan teks editorial. Nah, yang pertama konjungsi. Konjungsi sendiri merupakan kata penghubung. Jadi, konjungsi itu kan tidak asing di telinga teman-teman kan? Pasti teman-teman sudah mengetahui dari kelas 7 SMP, kan karena sekarang itu teman-teman udah kelas 12, jadi kata konjungsi itu tidak asing lagi.
Nah, kata konjungsi itu merupakan kata penghubung. Nah, biasanya ditemukan pada konjungsi antar kalimat, seperti contohnya bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Selanjutnya yaitu adverbia. Nah, adverbia ini ada yang tahu? Oh, baik. Kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan. Adverbia merupakan kata keterangan yang ada di dalam teks editorial. Nah, contohnya seperti kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Nah, seperti itu. Jadi adverbia itu keterangan. Biasanya yang terdapat di teks editorial itu keterangan waktu ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu verba relasional. Apakah ada yang mengetahui verba relasional itu verba yang bagaimana? Oh baik, Mbak Titik, gimana? Ya, betul sekali. Verba relasional itu kata kerja yang berhubungan antara pengertian E adalah pengertian B. Jadi, verba relasional itu kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas ya, betul sekali. Kan ada kata-kata relasi. Relasi itu kan hubungan. Nah, jadi verba relasional itu kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas ya, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu verba mental. Apakah ada yang mengetahui verba mental itu apa? Baik, kalau lupa Ibu akan terangkan. Verba mental itu merupakan kata kerja yang berkaitan dengan perasaan. Jadi, contohnya seperti melihat, merasa, suka, khawatir, berpikir, dan mengerti. Intinya, verba mental itu kata kerja yang berkaitan dengan perasaan kita atau sikap, tindakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya verba material. Nah, verba material itu merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik. Jadi, kata kerja yang berkaitan langsung dengan perbuatan fisik kita. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya yaitu membaca, menulis, dan memukul. Nah, itu teman-teman harus diingat ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi teks editorial. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya itu tentang menentukan struktur teks editorial. Jadi, nanti Ibu akan memberikan contoh teks editorial dan nanti teman-teman menentukan yang bagian argumentasi yang mana dan bagian penegasan ulang pendapat yang mana. Lalu semisal paragraf 1 termasuk bagian argumentasi, dijelaskan alasannya mengapa paragraf 1 termasuk ke dalam argumentasi. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Ya, kalau bisa silakan dikerjakan dan ini individu. Lalu Ibu juga akan memberikan sebuah kuis tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, tujuannya agar teman-teman sejauh mana sih paham tentang materi teks editorial yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, nanti kuisnya akan dikirim setelah sudah mengerjakan mengenai menentukan struktur teks editorial. Jadi, tugasnya ada 2 ya teman-teman, dan itu dikerjakan individu. Baik, silakan mengerjakan. Baik teman-teman, apakah tugasnya sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, karena waktunya hampir habis, Ibu akan cukupkan, tapi akan Ibu tanya mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini kita tadi mempelajari mengenai apa? Ya, pengertian teks editorial, lalu ciri teks editorial, lalu yang ketiga struktur teks editorial, dan yang keempat mengenai kaidah kebahasan teks editorial. Nah, teman-teman, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya itu kalian membuat teks editorial dan sesuai dengan struktur teks editorial dan kaidah teks editorial. Jadi nanti ini berkelompok ya teman-teman, membuatnya nanti minggu depan dipresentasikan dan akan diadakan tanya jawab. Jadi nanti kelompok 1 maju menjelaskan mengenai teks editorial yang sudah dibuat,
Lalu kelompok yang lain itu menyimak dan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang maju untuk mempresentasikan. Apakah bisa dipahami? Baik, nanti kelompoknya akan Ibu acak dan nanti Ibu kirim ke grup. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, semoga pembelajarannya bisa bermanfaat dan ilmu yang diberikan Ibu dapat diamalkan oleh teman-teman dan tetap belajar. Carilah ilmu sebanyak mungkin dimanapun kalian berada, tetap mencari ilmu. Baik teman-teman, tetap semangat. Sekian dari Ibu. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran diakhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih teman-teman.